Halo, ini teman aku Kamida yang baik hati. Dan ini aku, Fitri. Lalu ini teman aku yang soleh, Ica. Dan yang cantik ini adalah Jessica. Lalu yang paling ganteng adalah Mas Sundoyo. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Niken Hapsari MPD. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu adalah bahasa puisi dan bunyi puisi. Selamat menyaksikan teman-teman. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang sering kita pelajari dan kita jumpai pada saat duduk di bangku sekolah. Puisi merupakan bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Di Indonesia memiliki banyak sastrawan puisi tersohor. Di antaranya adalah Hairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail, dan lain-lain. Sedangkan beberapa karya puisi yang terkenal diantaranya adalah Karawang Bekasi, Aku Ingin, Aku, dan masih banyak yang lainnya. Seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi bermakna konotatif. Puisi bersifat simetris. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang selanjutnya, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Bahasa yang digunakan puisi biasanya lebih padat daripada prosa dan drama. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari gak hilang pedih-pedih. Tema atau makna adalah unsur. Ini merupakan makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya, di mana itu berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan bahwa sikap si penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Amanat adalah sebuah pesan dari penulisnya untuk para audiens. Perasaan adalah keadaan jiwa penyair ketika menciptakan puisi tersebut. Pendapat ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Herman J. Waluyo 1987 bahwa perasaan adalah suasana perasaan penyair yang ikut diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca.
Biarkan lilin menyala, tetap menyala, katamu. Dengan wajah yang tak seluruhnya terbaca, dibalut malam yang tua dan jam dinding yang mengantarkan gigil suara, seperti memberikan nyawa setiap benda. Derai, derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan menjadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh. Dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan anak lagi, tapi dulu memang ada satu hari yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah beberapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan ini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta. Sekolah rendah yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta. Sekolah rendah yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Dan tambah terasing dari cinta. Mata luka sengkon karta, serupa mas kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto
dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati, pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya, suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara, sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3, secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditolong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing, goblok. Dulu aing pae gara-gara sia anjing. Tudak. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Dan suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta
kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hasil presentasi kelompok kami. Untuk teman-teman yang tidak skip videonya, kamu keren! Mohon maaf atas segala kekurangan dari hasil presentasi kelompok kami. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.